Assalamualaikum. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita masih belajar tentang XLOOKUP, karena ada banyaknya pertanyaan bagaimana mencari matching pertama ataupun matching yang terakhir ya. Jadi misalnya seperti ini, ngomong-ngomong ini kemarin kita sudah membahas tentang nearest match ya, ini sudah kita bahas. Kemudian ini kita delete dulu ya, nggak tahu nanti kapan, ini kita yang keempat ini dulu deh. Karena banyak yang bertanya tentang ini, karena memang ini banyak sekali dipakai teman-teman. Bagaimana mencari, misalnya Bapak Ibu Guru mau mengambil data terakhir yang disubmit murid-murid, atau mungkin dari sales atau marketing, kapan customer saya pembelian terakhir, sudah berapa lama dia tidak order, kemudian kapan terakhir kita beli ke supplier tertentu, sudah berapa lama kita nggak beli lagi, misalkan gitu ya. Nah itu bisa dimatchingkan dengan mudah dari fungsi ini ya. Kita latihannya nanti di sini ya. Ini ada first match, kemudian ada the last match-nya nanti di sini. Datanya saya ngambil dari sini ya. Kita ngambil sebagai contoh, ini saya copy ini aja deh ya, untuk yang sederhana aja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Yang penting teman-teman paham cara kerja rumus ini gitu ya. Nah seperti ini. Saya copy aja ini. Kemudian bagi yang mau melihat tutorial sebelumnya, ini saya hide, nanti teman-teman tinggal lihat aja di sini ya, tinggal dibuka ya. Oke, yang pertama misalkan the first match-nya, itu sebagai contoh seperti ini ya. Ini misalnya saya mau mencari si Jones ini saya ganti misalkan nama sales name-nya ya. Nama apa namanya? Nama salesman-nya atau penjualnya. Nah, si John ini terakhir kali jualan kapan dan pertama kali jualan kapan, misalkan gitu ya. Oke, contohnya misalkan di sini ya, saya akan tulis ini tanggal dan area penjualannya, saya copy saja, misalkan saya taruh di sini. Nah, rumus akan saya pasang sini teman-teman ya, sama dengan XLOOKUP. Oke. Yang akan saya cari itu nanti saya taruh di sini. Jadi searchingnya di kolom F3 ini, saya F4, kemudian koma, saya aktifkan bantuannya ya. Kemudian yang dicari kolomnya mana, saya akan mencari kolom sini karena akan mencari nama salesnya. Oke, saya F4 lagi biar absolute. Kemudian koma, berikutnya adalah range yang dihasilkan. Misalkan saya pengen hasilnya ini ya. Oke. Saya F4 lagi, koma. Berikutnya missing value. Teman-teman masih ingat ya, di topik sebelumnya missing value ini adalah pesan jika tidak ketemu. Kemarin kita ketik TK gini, misalkan tidak ketemu nanti muncul TK ya. Terus koma. Sekarang di elemen yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Elemen kelima adalah match mode-nya. Kita akan exact mode, yaitu ketik 0, koma. Nah, yang terakhir di sini, yang menentukan first match dan last match itu di sini teman-teman ya. Ini saya ketik 1 ya. Mengapa 1? Penjelasannya ada di sini. 1 itu dia akan mengurutkan dari atas. Begitu ketemu pertama matching, maka dia akan berhenti mencari gitu. Ya, oke, saya kurung tutup, kemudian saya enter. Oke, ini TK, artinya tidak ketemu. Mengapa tidak ketemu? Teman-teman pasti tahu jawabnya karena di sini kita belum isi ya. Kalau ini saya isi Jones, misalkan seperti ini. Nah, ini akan ketemu matching yang pertama yaitu 6 Januari 2019. Sama ya. Nah, gitu. Semudah itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita akan mencari the last match, berarti tinggal kode terakhir ini aja. Ini bukan 1 tetapi min 1. Kalau begitu, saya bisa copy ke bawah sini ya. Ini juga saya copy. Saya copy aja gini deh semuanya ya. Saya klik kanan, saya copy, saya taruh di sini. Kemudian saya tekan Ctrl V bagi teman-teman yang menggunakan Windows ya. Oke, kemudian di sini ya, saya sama dengan saja saya ngambil data di sini. Jadi biar ini membaca ke sana. Oke. Ini coba kita double klik ya.
ini dia masih merujuk ke sana, tetapi saya tidak mau biar merujuk ke sini. Berarti ada di F10 ini ya. Ini F-nya F10. 10 begini ya. Ini udah kena ke sini ya. Ini saya tutup biar kelihatan. Oke. Nah, ini hasilnya masih sama. Mengapa masih sama? Teman-teman bedain ya. Ini saya klik di sini ya. Teman-teman perhatikan yang di sini nih. Ini nih ya. Sama saya klik di sini, sama aja kan? Ini 1, di sini juga 1. Atau kalau saya double klik begini, nah ininya 1 ya. Karena saya akan mencari the last match, yaitu berarti dia mencarinya harus dari bawah ke sana. Ini diganti bukan 1, tetapi minus 1. Hanya begini aja. Coba kita enter ya. Hasilnya ini ya. Ini first match itu adalah ini ya. Ini kalau saya kasih warna kuning begini, ini satu baris ini ya, misalnya ini June. Kemudian yang last match-nya itu 20 Oktober. Bener nggak sih ini? 20 Oktober. Bener ya? Gitu. Jadi semudah itu teman-teman. Ini first match, ini the last match. Nah, kalau teman-teman mau mengambil data sampai 11 ini, ya ini tinggal misalkan A sampai B. Ini tadi hasilnya kan ini ya. Ini kan A sampai A, ini kita bikin sampai B gitu deh. Ya. Nah, ini berarti Jones ini pertama kali jualan di wilayah timur, tanggalnya sekian gitu ya. Ini coba kita rubah juga sampai B. Ini kebetulan wilayahnya timur ya. Ini timur, ini juga timur gitu ya. Tapi kalau ini kita ganti misalkan west gitu ya, teman-teman, nggak apa-apa lah kita ganti ya biar beda. Nah, ini akan ketemu di west. Jadi pertama jualan di timur, yaitu tanggal 6 Januari 2019. Ini di wilayah barat, 22 Oktober 2019. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, sekarang dengan data seperti ini apa sih yang bisa kita lakukan? Ya mestinya banyak ya, tergantung kepentingan teman-teman. Artinya begini, kalau kita melihat data seperti ini, ada first match dan last match, paling tidak kita bisa menghitung misalkan berapa lama si Jones ini jualan, berapa lama jualan ya. Oke. Kemudian pertama jualan kapan? Oke, terakhir jualan kapan? Sudah berapa lama tidak tidak jualan misalnya. Ya, teman-teman nanti bisa kembang lah ya. Sudah berapa lama tidak jualan? Nah, gini ya. Misalnya ini saya ratakan kanan ya, biar kelihatan lebih rapi gitu. Nah, gini teman-teman. Kalau berapa lama jualan, ya berarti kan terakhir jualan dikurangi pertama jualan kan ya. Oke, ini teman-teman ingat rumus date if nggak ya? Yang ini ya. Bagi yang masih belum paham, nanti lihat tutorial saya tentang date ya. Di sana ada lumayan lengkap, nanti teman-teman lihat. Jadi isinya hanya begini. Jadi awalnya kapan, akhirnya kapan, kemudian hitungannya berdasarkan apa? Ini satuan bulan, hari, tahun gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Jadi awalnya ini, koma, akhirnya ini, koma, saya hitung mau dengan bulan misalkan ya. M ini berarti singkatan daripada month. Kemudian saya kurung tutup, saya enter. Oke, berarti lama jualannya 9 bulan. Ini saya tulis bulan gitu ya, misalnya teman-teman ya. Oke. Kemudian pertama jualan kapan? Kalau pertama jualan kapan ya berarti sama dengan ini gitu deh ya. Kemudian terakhir jualan kapan? Ya berarti ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama tidak jualan? Kan jualannya terakhir tanggal 22 Oktober teman-teman. Sementara sekarang ini sudah ya, kalau misalkan saya ketik ini today di sini ya. Ini saat video ini saya bikin ini tanggal 4 Januari 2023. Berarti saya bisa membuat seperti ini, date if, berarti awalnya ini terakhir jualan ya, sudah berapa lama tidak jualan, ini di sini sebagai awalnya, koma, saya kasih today, jadi akan selalu bergerak setiap harinya. Kemudian koma,
kemudian saya kasih tanda petik gini, saya kurung tutup dulu, kemudian ini saya pengen formatnya hitungannya bulan. Oke. Nah, gini, jadi ini juga bulan. Artinya apa? Ini yang ini saya delete ya. Nah, gini. Jadi si Jones ini sudah 38 bulan ini nggak jualan nih teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang sales director ataupun sales manager ini perlu ditanya ini kok sampai 38 nggak jualan, ngapain aja gitu kan. Ya gitu ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Atau kalau misalkan ini teman-teman mau dibuat data validasi, bisa juga. Yang belum paham data validasi bisa nanti lihat tutorial tentang data validasi ya. Ini saya pilih yang drop down tapi from range gitu. Kemudian range-nya saya mengambil data di sini ya. Ini dari sana. Saya oke. Kemudian saya done. Nah, sehingga saya bisa pilih teman-teman. Sekarang kalau misalnya saya mau bukan Jones tapi misalnya Morgan. Misalkan Morgan. Oh, jadi datanya tidak ada ini teman-teman ya. Terakhir jualan kapan ini? Ini pertama, ini kan datanya cuma satu ya. Tapi kalau misalnya ini yang mana nih ya? Kita misalnya Jill ini saya ganti Morgan deh ya. Biar kita bisa, mohon maaf ya, data saya ganti-ganti biar ini aja, biar bisa untuk ilustrasi. Nah, dengan begitu Morgan ini pertama kali jualan tanggal sekian, ini di wilayah tengah, kemudian terakhir jualan, ini yang pertama, ini yang terakhir jualan, ini tanggal 25 Juni, jadi dia jualan cuma 3 bulan saja, ini sudah 42 bulan tidak jualan gitu teman-teman. Ya kurang lebih begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti teman-teman tinggal kembangkan sendiri, tetapi secara prinsip karena banyaknya yang tanya tentang cara mencari the last match, sebenarnya cuma ini aja ya. Kuncinya tadi di sini, di -1 pada elemen ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, silahkan mencoba ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.